Baik, kita mulai pembelajaran ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang siang ya. Bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan proses kegiatan belajar dan mengajar kita di tahun 2026 ini. Semoga apa yang kita laksanakan pada awal tahun ini menjadi langkah awal untuk ada peningkatan dalam proses kegiatan belajar mengajar kita. Ya, kita usahakan akan selalu ada peningkatan dalam proses pembelajaran, dan kami juga harapkan partisipasi bagi para warga belajar yang ada di PKBM Mulia. Saat ini kan kami berusaha terus untuk bagaimana menyediakan layanan pendidikan yang baik, yang sesuai dengan kebutuhan bagi para peserta didik. Dan kami juga harapkan yang bagi yang belum hadir, terutama hadir di lain waktu, kami menyediakan kesempatan yang sangat besar bisa langsung datang bersama kami mengikuti kegiatan belajar mengajar secara offline atau secara langsung di sekretariat di A2, atau juga bisa melalui virtual ya, dengan link yang sudah kami bagikan. Ya, kami harapkan ini dapat mempermudah ya Bu ya, terutama yang jauh-jauh. Yang dekat ya kami usahakan bisa lebih awal datang ya, bisa lebih cepat datang juga agar proses pembelajaran bisa kita laksanakan dengan baik sesuai dengan waktu yang sudah kami sampaikan juga di grup ya, yang sudah mengikuti grup. Kita akan selalu usahakan di hari Selasa dan Rabu bagi yang tidak ada kesibukan dari jam 8 sampai jam 10.30 untuk hadir mengikuti kegiatan proses pembelajaran, baik itu secara online ataupun offline ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, para warga belajar yang khususnya di PKBM Mulia, baik itu paket A, B, dan C. Hari ini kita akan sedikit membahas terkait tentang bagaimana pentingnya pendidikan kesetaraan dan keterampilan di abad 21 khususnya untuk siswa paket ya Bu ya. Ya. Ini kami harapkan bisa lebih baik lagi. Bagaimana sih sebenarnya pentingnya pendidikan. Jadi pendidikan itu kan secara umumnya menambah wawasan ya, tetapi tidak menutup umur usia sekolah ataupun sudah usia lanjut ya. Apalagi yang usia 30, 40 mungkin merasa bahwa pendidikan saya sudah tidak cocok lagi, udah nggak penting lagi, cukuplah saya bekerja saja. Tapi kan kalau bekerja tanpa didasarkan teori atau ilmu atau pendidikan yang didapat itu kan kurang eh, kualitasnya. Kan itulah pentingnya ilmu dibarengi juga dengan pengalaman yang didapatkan gitu. Makanya hadirnya PKBM ya memberikan tambahan wawasan pendidikan bagi para peserta didik. Nah, ini kami usahakan terus ya, minta doanya dan minta dukungannya, terutama dukungannya ya salah satunya hadir. Kalau para peserta didiknya semangat sebenarnya ya, hadir mengikuti kegiatan, pasti kami juga akan lebih semangat lagi untuk memberikan layanan pendidikan. Tapi kan kadang kami sudah menyediakan waktu ya, kadangkala para peserta didiknya juga ya ya malas. Walaupun kami paham kondisi Bapak Ibu sekalian, ya ada yang kegiatan bekerja ya, atau yang mungkin berhalangan hadir karena kesehatan. Nah, ini jadikan kami
harapkan di lain waktu bisa dapat hadir, baik secara online ataupun offline. Nah, baik. Selanjutnya, lalu apa itu pendidikan kesetaraan? Nah, ini perlu kita jelaskan terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke materi-materi yang lebih mendasar lagi, begitu. Untuk pendidikan kesetaraan sendiri, itu programnya fleksibel ya yang pertama, Ibu-ibu. Dan Bapak-Bapak sekalian, para warga belajar bahwa program pendidikan kesetaraan itu adalah program yang fleksibel. Nah, pendidikan paket itu atau pendidikan kesetaraan disebut juga dengan jenis pendidikan non formal yang setara dengan jenjang pendidikan formal seperti SD, SMP, SMA. Jadi, kesetaraannya dianggap sama seperti pendidikan formal, baik itu jenjang SD, SMP maupun juga SMA. Nah, lalu bagaimana dengan akses universalnya? Yaitu memberikan kesempatan belajar bagi semua warga negara yang belum sempat mengikuti pendidikan formal. Nah, itu salah satu akses atau tujuannya. Jadi memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin ya belum sempat ya menempuh pendidikan formal SD, SMP, SMA, paket menyediakan wadah tersebut untuk mengikuti pendidikan layaknya pendidikan SD, SMP, SMA. Tidak terbatas di usia ya. Itu kami harapkan. Lalu pendidikan kesetaraan juga itu diakui secara nasional. Jadi kalau ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, para warga belajar di PKBM Mulia, jika lulus dari program paket kesetaraan, jangan malu menggunakan ijazahnya. Ya, jangan malu karena saya ijazah paket, saya nggak bisa lamar kerja sana sini. Ya, nah, perlu kita pahami bahwa ijazah paket itu setara atau diakui secara nasional. Jadi jika ibu-ibu nanti misalnya atau bapak-bapak sekalian juga nanti misalnya pergi mendaftar pekerjaan, ternyata di saat menggunakan ijazahnya merasa ditolak. Ya perlu dipertanyakan kenapa ditolak. Ijazah kami ini setara dengan ijazah pada umumnya. Nah, programnya ini program resmi, terakreditasi dan menghasilkan ijazah yang diakui secara nasional. Nah, ini yang perlu kita pahami. Makanya pentingnya juga pendidikan kesetaraan. Maka dari itu, karena pentingnya pendidikan kesetaraan secara nasional juga diakui, kami berusaha memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Terlepas dari kesibukan ya Bapak Ibu sekalian para warga belajar yang mungkin susah mengakses karena satu dan lain hal, halangan dan lain hal sehingga tidak bisa hadir. Baik. Selanjutnya apa manfaatnya pendidikan kesetaraan bagi para warga belajar yang mengikuti paket A, B maupun itu paket C. Nah, yang pertama adalah akses dan legalitasnya. Ya, yaitu memperoleh hak pendidikan yang setara dengan legalitas ijazah yang sah. Jadi intinya jangan ragu, jangan malu, ya, jangan khawatir jika menggunakan ijazah paket, ya. Hak pendidikannya sama, ijazahnya pun juga legal, resmi, diakui oleh negara, ya. Lalu yang kedua, ya adalah kemandirian, ya, mendukung pengembangan life skill dan kemandirian peserta didik. Jadi, mengikuti program paket itu menambah jiwa kemandiriannya, di mana akan menambah program life skill. Makanya kami sampaikan di grup kan, akan ada salah satu programnya adalah dasar-dasar komputer. Itu kan life skill yang akan kami berikan. Atau kewirausahaan lainnya, yang dimana mendukung kemandirian bagi para peserta didiknya. Lalu yang ketiga adalah peluang karir. Nah, meningkatkan peluang kerja dan membuka jalan untuk melanjutkan pendidikan yang tinggi. Jadi jika ibu-ibu rata-rata sekarang kan kalau mau masuk kerja itu minimal ijazahnya SMA atau paket C. Nah, kami menyediakan program tersebut. Jika belum memiliki ijazah paket SMA atau ijazah yang setara dengan SMA, bisa mengikuti program paket.
atau pengen melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, ya, kuliah misalnya, yang masih muda-muda terutama ya bisa melanjutkan pendidikan lebih tinggi lagi. Lalu kesetaraan pendidikan itu kesempatan bagi semua warga Indonesia terlepas usia. Jadi tidak ada batasan usia. Pendidikan itu penting, kesetaraan pendidikan itu juga penting. Ya, semua wajib atau kita anggap bahwa semua orang itu ya berhak mendapatkan pendidikan. Usianya mau berapapun dia berhak mendapatkan pendidikan. Hadirnya layanan paket kesetaraan itu menjawab bahwa semua warga belajar yang ada di Indonesia ini diberikan kesempatan berhak mengikuti proses kegiatan belajar mengajar. Begitu. Nah, selanjutnya yang seperti kami sampaikan kemarin, dasar-dasar pembelajaran komputer apa yang akan kami dapatkan? Pasti itu yang akan ditanyakan. Nah, sekilas bahwa yang akan kami ajarkan ke depannya, khususnya bagi warga belajar paket, ya, mengenal yang namanya CPU, mengenal yang namanya monitor, keyboard atau mouse, atau perangkat keras, hardware-nya, bagian luarnya. Nah, itu kami kenalkan nanti. Keyboard itu yang mana sih, monitor itu yang mana sih, mouse itu yang mana sih, CPU yang mana sih. Walaupun secara eh, kebiasaannya kita atau yang sudah pernah kita gunakan, yang sering kali kita juga lihat, mungkin Bapak Ibu pasti sudah memahami, oh ini pasti keyboard, ini pasti monitor, ini pasti mouse, ini pasti CPU. Tapi yang akan lebih kami tekankan fungsinya. Ya, fungsi penggunaannya. Pasti sudah mengenal mungkin ya, tapi kan kami lebih mengedepankan fungsi penggunaannya. Misalnya mouse. Mouse itu kan ada 3 di sana. Ada eh, tombol kiri, ada tombol kanan, ada roll. Nah, itu kegunaannya apa, fungsinya apa? Nah, ini akan kami jelaskan. Monitor juga begitu, keyboard juga begitu, CPU juga begitu. Ini yang akan kami jelaskan yang pertama nanti. Lalu yang kedua, ada namanya sistem operasi dasar, di mana mempelajari penggunaan dasar seperti ya Windows atau Linux. Tapi rata-rata sekarang kita fokus pada Windows saja. Windows di mana-mana digunakan ya, terutama di wilayah kita di sini, khususnya warga belajar yang ada di Arso 2 ya, ini kita harapkan bisa lebih mengenal lagi bagaimana penggunaan operasi sistem yang ada di Windows. Lalu aplikasi produktivitas ya, kita berusaha nanti juga mengenalkan tentang bagaimana pengolahan kata seperti Word, spreadsheet ya, penggunaan Excel atau aplikasi presentasi seperti aplikasi yang sekarang saya gunakan. Ini kan presentasi yang saya gunakan ini menggunakan aplikasi PowerPoint. Bagaimana cara membuatnya, bagaimana kok bisa jadi kata-kata begini. Nah, itu kita akan nanti pelajari bersama. Lalu yang keempat adalah internet dan keamanan digital. Bagaimana pentingnya literasi digital dan praktek aman di dunia maya. Jadi kita menggunakan sebuah aplikasi ya, atau bagaimana cara kita memahami pemanfaatan digitalisasi, baik itu aplikasi yang ada di HP atau yang ada di laptop Windows kita. Nah, bagaimana sih penggunaannya, keamanannya bagaimana itu harus kita kenal semua. Nah, ini kedepannya kami berusaha untuk memberikan gambaran tersebut, memberikan pembelajaran tersebut kepada peserta didik. Nah, selanjutnya kami juga akan mengembangkan namanya pendidikan kewirausahaan ya. Untuk apa? Untuk membuka peluang kerja mandiri. Jadi rencananya kami akan membangun jiwa wirausaha. Nah, ini penting sebagai bekal untuk menghadapi tantangan dunia kerja dan ekonomi digital. Ya, contoh kemarin di Arso 6 kami sudah melaksanakan kegiatan program kewirausahaan yang membuat rangkaian bunga ya, itu menghasilkan, nanti bisa lihat juga videonya, bisa lihat foto-fotonya di websitenya kami.
Seperti contoh misalnya studi kasus yang ada di SMKN 12 Malang di mana mereka memiliki program seperti sekolah pencetak wirausaha. Kita juga akan berusaha bagaimana membuat sebuah program yang mampu mencetak sebuah uh, wirausaha yang mampu bekerja secara mandiri, mampu menghasilkan produk secara mandiri. Nah, praktek nyatanya bagaimana? Ya pastinya melibatkan siswa dalam pelatihan personal branding, digital marketing, dan penyelenggaraan event bazar. Ya, tetapi kami harapkan juga keaktifan para peserta didik. Ya, ini kami lagi berikhtiar, kami lagi berusaha di lembaga kami setiap Selasa dan juga Rabu itu membuka kelas pendidikan ya agar memfasilitasi para warga belajar untuk mengikuti proses kegiatan belajar mengajar. Nah, selanjutnya adalah fakta penting tentang kewirausahaan di kalangan pelajar. Target pemerintah itu menargetkan peningkatan wirausaha baru hingga 4% per tahun. Nah, ini berarti pemerintah juga mengharapkan para masyarakatnya, para warganya untuk bisa menjadi seorang berwirausaha, ya, seorang yang mampu bisa menghasilkan produk yang bisa dijual belikan. Nah, ini yang sangat diharapkan. Lalu yang kedua, peran pendidikan. Nah, SMK dan program kesetaraan itu didorong untuk membentuk wirausaha muda yang tangguh. Jadi, program pendidikan kesetaraan juga ya didukung oleh pemerintah, diharapkan mampu mendorong para siswanya, warga belajarnya untuk bisa mencetak menjadi seorang yang berwirausaha. Ini kami harapkan. Selanjutnya adalah mengatasi hambatan. Nah, rasa takut gagal adalah hambatan utama. Namun, pengalaman praktik terbukti efektif mengatasinya. Jadi, rasa takut gagal itu mungkin sudah biasa, pasti hal yang wajar di dalam diri kita. Tetapi yang perlu kita pahami bahwa pengalaman praktik ya itu bisa efektif mengatasinya. Salah satu wadah tempat praktik di mana? Ya di tempat belajar. Salah satunya di PKBM Mulia. Jadi kalau tidak sering dipraktekkan, tidak sering dibiasakan hal tersebut, akan susah menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Ya, yang akan timbul selalu rasa takut gagal. Saya nggak bisa membuat produk ini. Kalau saya buat produk ini, tidak sebaik atau tidak sebagus orang lain yang membuat. Nah, itu kan sudah menumbuhkan rasa gagal. Sehingga menghambat kita untuk berusaha ya menjual produknya kita. Padahal kita tidak tahu namanya sebuah produk itu ya selera orang tuh beda-beda. Ada orang yang tidak suka, tapi kan belum tentu semua orang nggak suka. Pasti ada yang suka. Kita tidak usah pikirkan orang yang tidak suka. Kita berusaha bagaimana membuat sebuah produk agar orang bisa menyukai produk kita. Ya, contoh es teh misalnya. Es teh itu memang rata-rata dibuatnya sama, tapi kadang orang nggak suka juga es teh. Padahal rasanya juga ya sama, kita anggap orang semua juga suka, padahal enggak juga. Ada orang yang nggak suka minum es teh. Orang sukanya ada juga yang kopi, dia enggak suka teh. Nah, ini juga jadi gambaran umum bagi kita. Enggak juga semua orang suka teh, ya. Enggak juga semua orang suka kopi. Ya, ada sebagian yang suka teh, ada sebagian besar yang juga suka kopi. Ini analogi sederhana kita bahwa menumbuhkan kewirausahaan, membuat sebuah produk yang bisa kita perjualbelikan ya itu harus sering dipraktikkan, selalu kita uji coba sebagai bentuk apa, bentuk praktek untuk bagaimana kita ya menjadi salah satu peningkat ya di Indonesia ini orang yang berwirausaha seperti target pemerintah 4% per tahun. Ini yang diharapkan. Nah, mari kita belajar ya berwirausaha muda berkarya. Nah, temanya berarti kita wirausaha muda berkarya.
Walaupun umur ibu ya seperti Ibu Samsuri ini, sekarang umurnya berapa Bu? Nah, mau masuk 48 ya. Tapi semangat belajarnya datang ke PKBM itu yang kami hargai ya. Ibu juga bisa kita katakan sebagai wirausaha muda berkarya nantinya. Karena tidak ada batasan umur. Namanya berwirausaha itu mau umur dia 18 tahun sampai dia 50 tahun. Kalau dia masih punya semangat mau berwirausaha, termasuk dalam kategori wirausaha muda berkarya. Nah, ini yang kami canangkan. Kami harapkan dapat dikembangkan, dapat mampu menghasilkan sebuah life skill ya atau kemampuan baru bagi para warga belajar yang ada di PKBM Mulia. Lalu Bapak Ibu sekalian, para warga belajar, sinergi pendidikan kesetaraan, komputer dan kewirausahaan ini kami harapkan yang pertama sebagai akses dan kesempatan. Maksudnya bagaimana? Pendidikan kesetaraan yang ada di PKBM Mulia itu membuka pintu bagi semua kalangan, khususnya warga belajar umur yang masih muda maupun yang sudah tua, untuk mendapatkan pendidikan yang setara dengan pendidikan formal lainnya. Dan kita harus membuat perbedaan ya. Salah satunya contoh ya tadi kewirausahaan atau pendidikan dasar komputer ya. Ini yang perlu kita tingkatkan ya. Lalu yang kedua adalah sebagai bentuk literasi digital. Nah, keterampilan komputer itu mendukung literasi digital dan meningkatkan efisiensi kerja. Jadi kalau kita pintar komputer, paham penggunaan fungsinya, keyboard itu fungsinya apa, mouse fungsinya apa. Kalau ada kerusakan itu di bagian mana. Aplikasi-aplikasi yang mempermudah kerjanya kita. Nah, itu kan mengefisiensi kerja. Efisiensi kerja itu berarti mempermudah kita dalam bekerja. Sekarang kan rata-rata kita kalau mau bekerja dimanapun, memegang laptop itu satu hal yang mungkin susah terpisahkan, Bu ya. Mau di toko pasti ketemu ada komputer, di scan-scan kan. Mau cek harga pasti kita lihat ada komputernya, layarnya. Itu kan kita harus paham, memahami. Biar kita memahami fungsinya. Apa Bidi? Scan-scan sekarang kan. Oh iya, bagaimana caranya? Ini kan penting kan? Itulah gunanya pendidikan. Biar mengefisiensikan. Kadang kan ada orang yang lupa bayar bawa uang, Bu. Uang cash lupa saya. Kan sekarang kalau transfer itu kan ribet. Masa masukkan nomor rekeningnya satu-satu per angka kan lama. Sekarang ada sistem baru scan. Nah, di scan aja itu, QRIS itu. Jadi mempermudah dalam proses pembayaran. Itu Ibu Samsuri tadi sudah merasakan sendiri bagaimana proses perkembangan zaman. Semakin hari semakin berkembang, Bu, ya. Semakin hari semakin ada aja kelakuannya dunia ini ya. Semakin baru aja ya. Pembayaran aja sekarang sudah nggak transfer sekarang ya. Pembayaran sekarang tinggal tap-tap layar aja ya. Sekarang juga pinjaman-pinjaman sekarang aduh, dulu-dulu ke Pegadaian, ke leasing. Sekarang online pun sekarang sudah ada pinjaman-pinjaman online ya. Cukup KTP apa semua, tapi harus berhati-hati. Banyak yang ya menjerat kita sehingga kita sulit sendiri, pusing sendiri. Berhati-hati. Jadi banyak akses yang mempermudah, tetapi hati-hati dalam memilih akses tersebut. Bisa jadi membahayakan pribadi kita sendiri. Lalu yang ketiga adalah sebagai kemandirian ekonomi. Ya, kewirausahaan itu membekali siswa untuk mandiri dan berkontribusi pada ekonomi. Ya, Bapak Ibu sekalian, menyediakan ya kebutuhan di lingkungan masyarakatnya itu sebagai salah satu bentuk kontribusi pada ekonomi. Contoh Bu, Ibu misalnya di Swakarsa, ya, misalnya Ibu di Swakarsa jalur 1 Bu, belum ada orang yang jualan Bu, yang ada hanya di jalur 3 misalnya, jalur 2 pun tidak ada. Berarti orang yang di Swakarsa jalur 1 dan jalur 2 harus ke jalur 3.
berarti kan butuh bensin, butuh tenaga yang banyak untuk pergi ke jalur 3. Sehingga apa yang ingin dia belanjakan dia bisa dapatkan. Berarti kan kalau kita pakai motor, bensin habis, tenaga juga butuh yang besar, bangun dari tidur tuh susah Bu, kan? Jadi butuh tenaga juga nih, ya. Yang ketiga harus perpakaian-pakaian lagi gitu kan, ribet kan, ya. Harus pakaian, misal kalau malam harus berpakaian panjang biar nggak kedinginan, ribet. Tapi kalau ibu sediakan di jalur 1, tempat ibu tadi yang tidak ada orang jualan, mempermudah orang sekitar situ, tidak perlu ke jalur 3. Nah, itulah yang disebut dengan berkontribusi pada ekonomi. Walaupun hal terkecil, Bu. Ya, sama di jalur 1 juga contoh lain, Bu. Misalnya hanya ada orang jual makanan ringan, tapi dia nggak jual sembako. Dia harus pergi ke kota dulu baru beri sembako. Ibu bisa hadirkan di situ, ya, sembako. Biar nggak usah beli jauh-jauh, sembakonya beli yang dekat-dekat saja. Ya, walaupun harganya ya beda-beda sedikit lah. Ya kan wajar, daripada ke kota, bensin sudah keluar, tenaga keluar, ya, panas-panasan. Di jalur 1, ibu yang jual sudah ada yang lebih dekat, ya. Ya, ini kan namanya kemandirian ekonomi yang mampu ya berkontribusi pada ekonomi masyarakat sekitar, mandiri secara finansial. Nah, ini yang kita harapkan ya. Lalu selanjutnya adalah masa depan cerah dengan pendidikan kesetaraan keterampilan abad 21. Nah, yang pertama adalah pintu gerbang kesempatan bagi para warga belajar untuk membuka kesempatan untuk mengubah diri pribadi masing-masing. Kalau merubah hidup kayaknya terlalu jauh ya Bu ya. Minimal merubah diri pribadi lah ya. Kalau pribadi kita sudah bisa berubah, wawasan kita bertambah, hidup pun juga akan berubah kayaknya Bu ya. Jadi itu pentingnya. Lalu yang kedua, kunci sukses di era digital itu perlu ada penguasaan komputer dan juga kewirausahaan sebagai pondasi untuk sukses di era digital. Era digital itu berarti semua berbasis digital, mau pembayaran berbasis digital, ya, mau melaksanakan transaksi-transaksi sekarang berbasis digital. Membuat presentasi sekarang sudah digital juga ya. Jadi ya sekarang sudah berbasis digital itu mempermudah, tetapi juga harus berhati-hati karena perlu ada kewawasan yang banyak untuk bagaimana selalu kita memanfaatkan digitalisasi ini bermanfaat secara pribadi tapi tidak merugikan secara pribadi maupun lingkungan. Nah, itu pentingnya kita berwawasan tentang pemanfaatan segala bentuk digitalisasi yang berkembang di era sekarang. Selanjutnya, apa pentingnya pendidikan kesetaraan sebagai masa depan lebih baik? Nah, mendukung manfaat program ini menciptakan masa depan yang lebih baik lagi bagi semua. Contohnya ibu-ibu sekalian sekarang P3K PNS minimal ijazah SMA, sedangkan ibu nggak punya ijazah, hanya punya ijazah SMP SD misalnya. Ya bagaimana mengikuti PNS, P3K atau mau daftar di pegawai desa, mendaftar sebagai RT saja sekarang itu minimal SMA ya Bu ya, RT ya. Saya dengar-dengar RT aja sekarang itu sudah minimal SMA, harus punya ijazah sekarang ya. Jadi itu pentingnya ijazah. Kita nggak tahu butuhnya kapan soalnya ya. Yang penting kita sudah punya dulu dan punya ilmunya. Kalau sudah punya ilmu, punya administrasi pendukung seperti ijazah, insya Allah jalannya ada ya. Baik Bapak Ibu sekalian, para warga belajar yang ada di PKBM Mulia, kami harapkan ke depannya pendidikan di program paket kesetaraan bisa berjalan lebih baik lagi, dan kami harapkan keaktifan para peserta didik untuk bisa ikut bergabung dalam proses kegiatan belajar mengajar, baik secara online ataupun datang langsung. Tapi kalau datang langsung enak, kita bisa berinteraksi, ya, keluh kesahnya bagaimana, kadang
ada yang mau diceritakan mungkin ya bisa ceritakan ke kami atau tanya, "Pak, ijazah saya kemarin di mana ya, Pak? Hilang kayaknya, Pak, tapi Bapak punya salinannya enggak?" Nah, itu kan solusi itu daripada, secara online mungkin secara WA mungkin lama dibalas, kalau datang langsung udah dapat ilmu belajarnya, kalau ada yang kendala selama proses, kegiatan belajar mengajar atau berada di, eee, PKBM Mulia, ada yang mau diberikan saran, kritik, itu bisa secara langsung. Baik Bapak Ibu sekalian, para warga belajar yang ada di PKBM Mulia, karena proses kegiatan belajar mengajar kami, rasa sudah cukup untuk hari ini. Kami harapkan di hari-hari selanjutnya dapat bisa lebih baik lagi hadir. Kami harapkan juga ya besok hari Rabu ya kegiatan pembelajaran tetap terlaksana seperti biasanya. Bisa hadir ya mengikuti kegiatan. Hari ini adalah hari pembukaan dan kami sudah paparkan beberapa kegiatan kita ke depannya. Jadi tidak hanya fokus pada kegiatan komputer dan kewirausahaan ya, materi-materi umum pun juga itu kami harapkan juga bisa diikuti dengan baik agar menambah wawasan warga belajar sekalian. Kami ucapkan terima kasih. Kita akan ketemu besok kembali ya dari jam 8 sampai jam 10.30. Jangan takut kalau telat ya, datang saja ya, datang saja, hadir saja ya untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Saya ucapkan terima kasih terutama yang sudah hadir Ibu Samsuri sudah jauh-jauh dari Surakarta untuk hadir mengikuti kegiatan pembelajaran secara offline. Semoga semangatnya Ibu terbayarkan ya dengan ilmunya yang didapatkan sedikit-sedikit Bu. Semoga bisa menambah wawasan Ibu selama berada di PKBM Mulia. Dan kami sampaikan bahwa rapot itu sudah kami berlakukan. Jadi rapot pun akan kami mulai berikan setiap semesternya nanti ya. Bapak-Ibu sekalian, itu rencananya kami. Jadi penilaian kami salah satunya yang dari kehadiran, keaktifan dalam mengikuti proses kegiatan belajar mengajar. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kita akan ketemu besok di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang.